Cukup ya? Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih rekan-rekan media hadir pada siang hari ini. Kita akan menyampaikan pengungkapan kasus penipuan dan atau penggelapan jasa wedding organizer by Ayu Puspita. Di sini hadir Bapak Direskrim berserta rekan-rekan Kasubdit dan penyidik Kasubdit Penmas. Kita ingin menyampaikan bahwa pengungkapan kasus WO by Ayu Puspita telah menimbulkan banyak korban di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menjelaskan penetapan 2 tersangka, pasal yang dipersangkakan, serta perkembangan proses penyidikan. Kami juga akan menyampaikan data laporan dari posko pelayanan pengaduan korban serta estimasi total kerugian berdasarkan hasil verifikasi sementara. Polda Metro Jaya berkomitmen dalam penegakan hukum, serta kami juga ingin meluruskan kepada masyarakat sehingga tidak berspekulasi dan mendapatkan informasi yang valid, terkini, dan fakta dari Polda Metro Jaya. Kami juga mengucapkan kepada rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini, kami akan menyampaikan perkembangan kasus penipuan dan atau penggelapan dengan modus wedding organizer by Ayu Puspita, sebuah kasus yang mendapatkan perhatian publik dan masyarakat karena melibatkan ratusan korban dan nilai kerugian yang sangat signifikan. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk memberikan informasi secara terbuka, transparan, dan akuntabel sebagai wujud pelayanan kepada publik dan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya kami akan berikan waktu kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum untuk menjelaskan secara runtun, secara rinci terkait kronologi sampai dengan perkembangan proses penyidikan. Silakan Bapak Direskrim. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada hari ini kami akan menginformasikan terkait dengan penanganan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh pemilik dari WO by Ayu. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu belakangan sudah terjadi satu peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban. Selanjutnya kami melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa hukum tersebut. Dan dari keterangan saksi, kemudian alat bukti yang kami peroleh dari proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, kami menemukan satu konstruksi pasal pidana yang sudah dilakukan oleh saudara APD, di mana saudara APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan. Dari kegiatan tersebut yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya.
Dari alat bukti yang kami peroleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, saat ini kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Dari fakta hukum yang kami peroleh tersebut, terhadap kedua orang tersangka ini sudah kami tahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Adapun selain proses penyidikan yang kami lakukan terhadap peristiwa hukum yang terjadi, kami juga membuka posko layanan pengaduan untuk para korban yang merasa menjadi korban dari perbuatan para tersangka. Dari posko layanan pengaduan yang kami buka baik secara online melalui Instagram Ditreskrim Polda Metro Jaya, kemudian dari layanan call center 110 Polri, dan dari posko pengaduan langsung yang kami buka di kantor Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kami menerima 199 pengaduan dan 8 laporan dalam bentuk laporan polisi. Sehingga saat ini terdapat 207 permasalahan perkara yang menyangkut dengan wedding organizer ini. Selain pasal 372 dan 378 KUH pidana sebagaimana ancaman pidana 4 tahun penjara, kami juga terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikan ini dengan tracing aset yang bersangkutan. Upaya-upaya yang kami lakukan tentunya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan kami terus akan memberikan pelayanan untuk masyarakat yang menjadi korban dari para tersangka ini. Kami mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban, silahkan, walaupun saat ini terhadap para tersangka sudah dilakukan penahanan dan proses penyidikan terus berjalan, namun posko pengaduan kami tetap kami buka. Itu yang dapat kami sampaikan. Sementara rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direskrim sudah menjelaskan tadi bagaimana modus operandi, termasuk 207 laporan pengaduan dengan estimasi penghitungan kerugian total 11,5 miliar lebih. Dari yang disampaikan mungkin dari rekan-rekan kita buka sesi pertanyaan. Raffi. Izin Pak Dir, Pak Kabit, Raffi dari Diswedo tadi. Yang pertama, kira-kira motif dari si terduga pelaku ini atau si APD ini seperti apa sih? Apakah dia untuk memperkaya diri, terus kira-kira uangnya itu digunakan untuk apa aja nih terkait 11,5 sekian M ini? Terus kira-kira apakah hanya 2 TSK yang di Polda Metro atau ada TSK lain? Mungkin itu dulu sih Pak Kabit, Pak Dir, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan motif dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, motifnya adalah motif ekonomi. Kenapa demikian? Karena dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Adapun tadi pertanyaan apakah memungkinkan ada tersangka atau pelaku yang lain dalam perkara ini, tentunya kami sebagai penyidik akan
patokan pada fakta hukum yang kami peroleh dalam penyidikan. Apabila ditemukan ada tersangka lain dalam proses penyidikan, kami akan melakukan penyidikan terhadap tersangka tersebut. Ataupun ada dugaan aset-aset lain yang dilarikan ke tempat lain. Kami terus akan kembangkan penyidikan ini sampai dengan tuntas dan utuh. Oke. Ya, Mas. Tes. Ya, selamat siang Pak. Saya Rama dari wartawan Harian Kompas. Ingin bertanya, dua tersangka ini melakukan ini sudah sejak kapan ya Pak? Sehingga korbannya bisa mencapai 207. Ini yang melaporkan ya, belum tentu yang mungkin masih lebih banyak lagi yang belum melaporkan begitu. Terus dari laporan yang sudah masuk, biasanya kerugian per orang itu mencapai berapa juta rupiah ya Pak? Yang mereka salurkan. Terus yang ketiga, kenapa mereka bisa begitu percaya dengan dengan ini? Apakah memang mereka ini menggunakan mengikuti event-event tertentu sehingga konsumen tertarik, atau ada misalnya diskon atau lebih murah begitu sehingga pelanggan tetap menggunakan jasa ini gitu Pak? Apakah benar dalam kasus ini ada skema Ponzi gitu Pak? Jadi istilahnya mereka pelaku ini istilahnya tutup lubang dari lubang dan dana yang ada kemudian menggunakan dana yang orang lain begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang bersangkutan, kenapa bisa menarik para korban? Karena ada yang ditawarkan kepada para korban ini dalam bentuk fasilitas. Pertama yang ditawarkan adalah paket yang murah. Kemudian dari paket yang murah tersebut itu ada fasilitas lain yang ditawarkan, misalkan tempat pelaksanaan pernikahan yang fantastis, kemudian ada paket liburan ke tempat-tempat yang ditawarkan oleh para tersangka, ke Bali misalkan dengan paket wisata, dengan paket honeymoon, sehingga itu menarik para korban untuk menggunakan jasa dari para tersangka. Kemudian sejak kapan ini berlangsung? Untuk kegiatan jasanya sendiri itu sudah berlangsung dari tahun 2016. Kemudian di 2024 tersangka meningkatkan dalam bentuk badan hukum. Itu yang mereka lakukan. Lalu kemudian kerugian dari masing-masing korban ini cukup variatif karena mereka dimintakan untuk membayar DP terlebih dahulu, sehingga kerugiannya cukup variatif dari ada yang 40 juta, 60 juta, kemudian nanti ada penawaran lagi apabila para korban ini melunasi sebelum waktunya, maka akan memperoleh keuntungan-keuntungan lain. Sehingga itulah yang membuat para korban tertarik. Tadi dipertanyakan juga, adakah skema Ponzi? Memang di dalam menjalankan bisnisnya ini, tersangka dengan sistem gali lubang tutup lubang, sehingga untuk menutupi kegiatan yang daftar lebih dahulu karena nilainya murah, kemudian dia akan tutupinya dengan pendaftar berikutnya. Begitupun selanjutnya, sehingga pada akhirnya setelah sekian lama berjalan ini menjadi satu kerugian yang besar yang harus ditanggung dan tersangka tidak bisa memenuhinya. Itu ya, silakan. Izin Pak Kabit, Pak Dir. Saya Abid, wartawan dari kumparan.com, Pak.
mau bertanya, ini kan kalau si Ayu sendiri udah jelas ya dia pemilik gitu. Nah kalau untuk si Dimasnya sendiri perannya seperti apa sih dia ini? Lalu untuk selanjutnya tadi kan dibilang untuk bayar cicilan, terus untuk juga jalan-jalan. Artinya apakah ini juga dipakai untuk foya-foya gitu? Dan kalau boleh dijelaskan lebih rinci, dia sempat kemana aja Pak Dir ke luar negerinya itu menggunakan uang-uang yang dia dapatkan gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Peran saudara DHP tentunya ini berdasarkan hasil penyidikan yang kami peroleh. Saudara DHP berperan aktif secara bersama-sama dengan saudari APD dalam penggunaan uang yang disetorkan oleh para korban. Adapun untuk tujuan dari perjalanan tentunya itu nanti kami akan kembangkan di dalam proses penyidikan lanjutan. Karena saat ini kami berkonsentrasi pada penyidikan perkara pokoknya yang sehubungan dengan dugaan pidana yang dilaporkan oleh para pelapor. Ya. Itu ya, mungkin dari kiri. Ya, silakan Mbak. Ya Pak, aku Devi dari Detikom mau tanya Pak, tadi kan tersangka itu ada 5 ya Pak ya, terus yang ditampilkan hanya 2, yang 3-nya kenapa tidak ditampilkan, kemudian peran-perannya dari kelima tersangka itu apa, kemudian kan sebelumnya juga kerugian mencapai 16 M, ya, kok bisa 11? Baik, rekan-rekan sekalian, kami tegaskan ya, kami sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dari fakta hukum yang kami peroleh dalam proses penyidikan ini, kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, saudari APD dan saudara DHP. Jadi kami ulangi, 2 orang tersangka, saudari APD dan saudara DHP. Kepadanya kami tetapkan tersangka tentunya berdasarkan fakta hukum yang kami peroleh dalam proses penyidikan dengan alat bukti yang kami dapatkan. Begitupun juga hasil penghitungan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dari para tersangka, ini kami hitung berkisar jumlahnya tadi sebagaimana disampaikan 11,5 miliar. 11,5 miliar ya, 11 miliar 588 juta 117.160 rupiah. Silakan secara jelas kami sudah paparkan di depan teman-teman sekalian. Jadi dalam perkara ini penyidik sudah menetapkan 2 orang tersangka. Namun demikian, apabila di kemudian hari kami menemukan fakta hukum lain yang mengarah pada orang dengan perbuatannya memenuhi dan dapat ditetapkan sebagai tersangka, kami akan menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian atas penetapan tersangka dari pelaku yang lain. Terjawab ya? Ya, terakhir Mas. Cek. Pak, izin Pak, saya Bahtiar dari beritanasional.com, ingin menegaskan aja Pak terkait dengan yang tadi. Karena kan sebelumnya itu sempat disebutkan bahwa ada 3 orang yang sedang diperiksa oleh wasidik, inisialnya B, H, dan R, dan itu yang kita tangkap sebagai tersangka Pak. Nah mungkin itu bisa dijelaskan bagaimana statusnya sekarang, apakah dia tersangka atau seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, dari total 207 aduan ya Pak ya, nah itu apakah hanya korban atau vendor Pak? Kan kalau lihat tadi kan ada fakta-fakta bahwa dia itu tidak membayar vendor, dan itu apakah ada dikelompokkan Pak, berapa vendor yang ditipu oleh si IEP itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Tadi dipertanyakan terhadap 3 orang, memang ada 3 orang yang kami mintai keterangan atas
kesaksian yang bersangkutan. Jadi terhadap 3 orang ini kami mintai keterangan sebagai saksi yang mengetahui dari proses perjalanan kegiatan WO by Ayu Puspita ini. Kemudian di antara 8 laporan polisi yang kami terima dari 8 LP sebagaimana teman-teman lihat dan 199 pengaduan. Kalau yang 199 pengaduan ini bentuknya pengaduan ya. Untuk 8 laporan polisi salah satunya adalah laporan polisi yang disampaikan oleh vendor, di mana vendor sudah melaksanakan kewajibannya memenuhi permintaan atau order dari tersangka, namun tidak dilakukan pembayaran oleh tersangka. Ada 1 vendor yang sudah membuat laporan polisi. Jadi selain korban adalah para calon pengantin, juga ada vendor yang sebagai korbannya. Bakal dijerat dengan TPPU Pak, atau seperti apa sih Pak mekanisme, dan mungkin untuk kepada para korban ini kan pasti berharap kerugian yang dialami kan bisa kembali. Nah mungkin boleh ditanggapi oleh pihak kepolisian bagaimana Pak? Baik, kami akan maksimalkan untuk penelusuran aset. Tentunya tadi sebagaimana mungkin diharapkan oleh para korban ada pengembalian kerugian, ya tentunya kami sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat akan berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi para korban. Begitupun juga menjaga hak-hak tersangka. Korban sebagian besar di wilayah Jakarta, namun ada beberapa yang menjadi korban di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Demikian ya rekan-rekan sekalian, terima kasih Bapak Direktur sudah menjelaskan. Jadi penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini secara maraton. Jika ada saran masukan, kami siap untuk menampung itu, terutama tadi kita memberikan empati bagi para korban. Ini menjadi perhatian yang lagi dikemas oleh teman-teman penyidik. Kami juga mengingatkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terkait tentang penawaran jasa wedding organizer, karena memberikan ruang terhadap janji-janji, memberikan tiket, bonus, honeymoon, fotografer, segala macam, dan cashback, tetapi ini tidak pernah terlaksana. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan seluruh korban untuk melaporkan terkait tentang peristiwa yang menimpa saudara-saudara sekalian. Bisa melalui call center 110 Polri, ataupun datang ke Ditreskrim Polda Metro Jaya, ataupun mungkin DM melalui Instagram Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sudah hadir pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.